Seorang pelajar di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tenggelam saat memancing di bendungan Batu Bulan. Kos-kosan di wilayah Ampanan Utara digerebek Reserse Narkoba Polresta Mataram. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sumberkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang pelajar di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tenggelam saat memancing di bendungan Batu Bulan. Jasad korban ditemukan setelah 2 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Seorang pelajar Hisib Hizbullah warga Dusun Tiubatu, Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lante, Sumbawa, tenggelam saat memancing ikan di bendungan Batu Bulan pada Senin 25 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA. Kejadian berawal saat asik memancing, korban tiba-tiba melompat untuk berenang di lokasi, namun naas korban tenggelam di lokasi kejadian. Rekan korban yang melihat Hisib tenggelam langsung menghubungi warga dan petugas. Tim petugas gabungan dari BPBD Sumbawa, SAR Sumbawa, dan komunitas Sumbawa Grow Up dibantu warga langsung melakukan pencarian di TKP korban tenggelam. Petugas berhasil menemukan korban setelah melakukan penyelaman 3 kali. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian dalam keadaan meninggal dunia di dasar bendungan di sekitar TKP korban tenggelam. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tim yang turun adalah tim penyelam dari BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat, beserta BWS itu juga membantu dalam hal pencarian korban. Alhamdulillah, jam 9.50 menit kami dapat menemukan korban, langsung membicarakan ke keluarga dan dibawa ke KKP untuk penyelenggaraan jenazah. BPBD menghimbau warga masyarakat tidak memancing di lokasi kejadian korban tenggelam karena kerap memakan korban. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat pemirsa, seorang pemuda di kota Mataram tenggelam di dasar air terjun sedalam Narmada Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nasib naas menimpa Fikri Maulana Jayadi, warga Marong Utara, Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, setelah hampir sehari hilang akibat tenggelam saat mandi di kawasan wisata alam air terjun Tibu Sedalam di Desa Buun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah korban pada Rabu pagi. Penemuan jenazah setelah dari rangkaian pencarian selama sehari dengan melakukan penyelaman kedalaman 3 meter. Jasad korban ditemukan di dasar air dengan posisi penyelaman sesuai dengan yang ditunjukkan oleh alat Aqua-A. Adalah ditemukan dalam keadaan meninggal. Itu berapa kilo dari jarak korban terakhir tenggelam? Kalau radius yang ada kapal yang kita cari itu kurang lebih 130 meter area pencariannya. Kemungkinan itu kalau lokasi penemuannya itu di putaran jatuhnya air. Dia masih tenggelam dalam atau sudah? Masih tenggelam. Jadi teman-teman cepat menyelami sehingga korban bisa diketemukan. Air terjun Sedalam merupakan air terjun di tengah hutan yang belum dibuka untuk umum menjadi spot wisata karena jalurnya yang ekstrim dan sangat berbahaya bagi pengunjung. Korban dievakuasi dan selanjutnya diserahkan langsung ke pihak keluarga. Operasi SAR ini melibatkan tim rescue kantor SAR Mataram, TNI Polri, BPBD, IOF, tim medis, warga setempat, dan pihak terkait. Rescue car, alat selam, Aqua-A, life jacket, komunikasi, dan pendukung lainnya merupakan peralatan yang digunakan selama proses pencarian hingga evakuasi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kos-kosan di wilayah Ampenan Utara digerebek Reserse Narkoba Polresta Mataram. Saat penggeledahan di TKP, polisi mengamankan 73 gram sabu siap edar. Inilah detik-detik tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram saat gerebek kosan di wilayah Ampenan Utara. Saat penggeledahan badan dan TKP, petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 73 gram sabu. Rencana sabu ini akan diedarkan oleh terduga pelaku pada malam tahun baru. 2 hari sebelum penangkapan kita mendapat informasi ada seorang residivis yang kembali berulang melakukan aktivitas jual beli narkoba. Setelah kita dalami dan melakukan penyelidikan, ternyata memang benar yang bersangkutan pernah kita amankan tahun 2016. Kasat Narkoba Polresta Mataram mengatakan terungkapnya kasus peredaran gelap narkotika ini berkat laporan masyarakat. Dari 3 terduga pelaku yang diamankan, 1 diantara merupakan residivis kasus narkoba. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, para terduga pelaku telah diamankan di Mapolresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyambangi Puri Mayura Cakranegara Kota Mataram guna mendeklarasikan dukungan tokoh agama dan kebudayaan di Puri Mayura. Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Komjen Pol Gatot Edi Pramono, serta Darmaji Suradika selaku Ketua Pemenangan Muda Ganjar Mahfud menyambangi Puri Mayura Cakranegara Kota Mataram guna melakukan konsolidasi dengan tokoh budaya serta tokoh agama yang ada di Puri Mayura. Dalam kesempatan itu juga Mahfud MD turut hadir melalui telekonferensi dan diberikan gelar kehormatan oleh pihak Puri Mayura. Nantinya tim pemenangan Ganjar Mahfud juga akan melakukan pertemuan dengan tokoh pemuda NTB untuk mensolidkan suara bagi Ganjar Mahfud guna memenangkan Capres dan Cawapres nomor urut 3 itu dalam Pilpres 2024 mendatang. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, utamanya Pak Mahfud karena beliau diberikan suatu anugerah ya, gelar kehormatan dari dari Puri Cakranegara ini ya. Dan tentunya kami juga dari tim TPN juga sangat mengapresiasi teman-teman milenial dan generasi Z. Jadi di sini kita ingin mengapresiasi gitu ya bahwa teman-teman muda dan juga teman-teman Puri Cakranegara itu merupakan bagian yang penting di pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dalam kesempatan itu pihak Puri Mayura berharap jika terpilih nantinya Mahfud MD dapat benar-benar menegakkan supremasi hukum yang adil dan bebas dari korupsi. Bagaimana beliau benar-benar menegakkan supremasi hukum, menjaga negara ini agar bebas dari korupsi, serta apapun segala sesuatu keluhan dari masyarakat agar segera dapat diatasi dan memiliki ketahanan pangan di Indonesia ini. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Tim pemenangan Ganjar Mahfud melakukan konsolidasi dengan milenial dan relawan Kota Mataram untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. TPN Ganjar Mahfud MD melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan Gen Z, milenial, serta relawan di salah satu hotel di Kota Mataram. Dalam dialog kepemudaan tersebut mengemuka terkait kepemimpinan masa depan untuk Indonesia unggul dan menyatakan menjatuhkan pilihan serta siap untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3. Pasangan Ganjar Mahfud dinilai lahir dari rakyat dan memiliki personality, integritas, track record, dan visi misi yang baik dan bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono, menegaskan kriteria kepemimpinan bangsa dimiliki oleh sosok Ganjar Mahfud. Gatot Edi menambahkan jika rakyat Indonesia memberikan mandat pada Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden, maka dijanjikan disiapkan sebanyak 17 juta lapangan pekerjaan. Kalau kita salah memimpin, belum tentu itu bisa tercapai. Nah, makanya kita melihat pertama dari personalitinya, tadi saya bilang juga integritasnya, track recordnya dilihat. Ya. Di situ nanti ada meritokrasinya, tidak ujuk-ujuk muncul. TPN Ganjar Mahfud berharap ada seluruh relawan untuk terus bergerak memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 karena dengan demikian akan menjawab kegelisahan sebanyak 250 juta penduduk Indonesia. Selain itu dikatakan bonus demografi yang masih berjalan 13 tahun lagi harus bisa dioptimalkan pengelolaannya oleh pemimpin yang tepat
hingga permasalahan bangsa saat ini pekerjaan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan kesehatan dapat ditangani dengan baik. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud targetkan 48% suara di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pemilu 2024 mendatang. Dan TPN optimis target tersebut dapat tercapai karena program Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang berpihak ke kepentingan rakyat. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud optimis Capres-Cawapres nomor urut 3 meraup suara 48% di Provinsi NTB di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB Rahmat Hidayat saat menghadiri Istighosah Kubro dan orasi kebangsaan Barisan Tuan Guru Muda NTB di Lombok Tengah. Menurut Rahmat, target 48% dapat dilihat dengan antusiasme masyarakat ketika adanya kunjungan Ganjar ke NTB sehingga target tersebut optimis dapat diperoleh. Selain itu, program yang ditawarkan Ganjar Mahfud telah mencakup semua permasalahan di masyarakat selama ini. Salah satunya program unggulan KTP Sakti Satset. Semua pelayanan dapat dengan mudah tersimplifikasi hanya dengan kartu tersebut sehingga diyakini dapat memudahkan masyarakat. Programnya Pak Mahfud, Ganjar Mahfud itu satu tiket, satu KTP. Satu KTP ini akan dipakai untuk 21 program. Termasuk PKH, termasuk apa bantuan segala BLT segala macam itu. Cukup dengan satu kartu. Kalau target di NTB suaranya berapa persen? 48%. Sementara itu saat ini pasangan calon Ganjar Mahfud telah memperoleh dukungan penuh dari sejumlah pondok pesantren di Lombok, terutama dari Barisan Tuan Guru Muda NTB yang telah mendeklarasikan dukungan penuh untuk Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rumah Uma Lengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Uma Lengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang.
Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Bojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih tempati semua di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal rumah padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Objek wisata Kerandangan Senggigi Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai. Taman wisata alam Kerandangan dapat menjadi pilihan bagi pecinta trekking untuk eksplorasi alam bebas, dan seperti apa keseruannya berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Lombok Barat tidak hanya menawarkan wisata pantai, tetapi juga wisata alam. Taman Wisata Alam Kerandangan menjadi salah satu alternatifnya menikmati wisata alam di kawasan Kerandangan Senggigi Lombok Barat. Taman Wisata Alam menghadirkan paket alam komplit bagi pecinta alam, mulai dari trekking, menyisir alam, beragam jenis fauna dan flora, serta 2 buah air terjun yakni air terjun Gunung Walet dan air terjun Putri Kembar menjadi daya tarik tersendiri. Perjalanan menuju Taman Wisata Alam Kerandangan tidak jauh dari Kota Mataram, hanya menempuh jarak sekitar 30 menit untuk sampai di Taman Wisata Alam Kerandangan. Pengunjung akan ditawarkan langsung trekking alam yang akan ditempuh selama 2 jam untuk mencapai air terjun. Menurut seorang wisatawan Jepang, trek wisata alam Kerandangan cukup menantang dengan menelusuri hutan belantara yang masih asri. Beberapa tempat saya kunjungi air terjun, rata-rata ada sampah plastik. Itu saya tidak suka, tapi kalau di sini tidak ada. Bersih tadi. Ya, itu saya senang. Kalau saya kadang bawa tamu dari Jepang, jadi kalau besok saya mau bawa tamu ke sini kalau bersih begini. Sejak dibuka tahun 2009 lalu, wisata alam Kerandangan sudah mulai dilirik wisatawan mancanegara maupun domestik. Ini memang dikenalnya dibuka memang sudah lama, tapi kalau untuk sentral sekitar tahun 2009 ya, yang memang baru bisa diekspor dari masyarakat luar maksudnya. Kalau dari masyarakat setempat di sini udah lama. Kedepannya pihak pengelolaan akan terus mengembangkan wisata ini untuk menarik wisatawan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas. Bagi kalian para pecinta trekking alam, Taman Wisata Alam Kerandangan dapat menjadi alternatif baru dalam menikmati paket alam komplit dengan hanya membayar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini juga, pengunjung dapat disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi ini kalau kita itu sebutannya itu masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis. Kenapa Ya. namanya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami. Benar, Hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB. Saya Hidayat Aryasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.